Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri teladan kita dalam Al-Qur'anul Karim. Acara Lombok Utara Masa Bakti 2021-2025 Lombok Utara 21 dimulai. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara masa bakti 2021 sampai 2025. Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara tentang susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Pertama, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara masa bakti 2021 sampai 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua,
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lombok Utara pada tanggal 4 Januari 2021, Ketua Nyonya Hajah Eti M. Ali Fikri SE. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. 2. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara di Tanjung. Lampiran keputusan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara nomor 01 tahun 2021 tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara tanggal 4 Januari 2021. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara masa bakti 2021 sampai dengan 2025. Penasehat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Ketua Nyonya Hajah Eti M. Ali Fikri SE, Wakil Ketua Nyonya Husmiati Hamdun, Sekretaris Nyonya Maimunah M. Yasin, Wakil Sekretaris Nyonya Zakiyatun Muhammad Isnaini, Bendahara Udaibiyah SPD, Wakil Bendahara Nyonya Rani Yunita Afif Afan. Bidang pendidikan, Ketua Nyonya Nurul Wahdah Watoni SPD SD, Wakil Ketua Nyonya Rauhun Wira Suparman, Sekretaris Nyonya Johariah, anggota 1 Nyonya Nuning Mulyani SAG, yang kedua Nyonya Nur Hasanah Haji Umaruddin, yang ketiga Nyonya Muhairiyah Lalu Ahmad Marjuan, yang keempat Nyonya Siti Rahma Iskandar. Ketua Nyonya Rohaniati Suparlan SPDI, Wakil Ketua Nyonya Haryati Saini, Sekretaris Nyonya Rohaini Wasalsani, anggota 1 Nyonya Fitriah Sinardi, kedua Nyonya Siti Anissa Lalu Sukri, yang ketiga Nyonya Silviani Khairul Anam, yang keempat Nyonya Siti Fauziah Rabial Budaya. Ketua Nyonya Rani Rahayu M. Nahrawi, Wakil Ketua Nyonya Rohimah S. Sosi, Sekretaris Nyonya Masduri Lalu Muhammad Sidik, anggota 1 Nyonya Soekarniwati Atiyah, yang kedua Nyonya Julaiha Supadeni, yang ketiga Nyonya Aisyah Saifuddin, yang keempat Nyonya Hadiatul Munawwaroh Saiful Akhir. Ketua Nyonya Hajah Eti M. Ali Fikri SE. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal Maret tahun 2021, saya Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, saya percaya bahwa pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara masa bakti 2021-2025 akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan rasa kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai ibu dan saudara-saudara sekalian. Penasihat Haji Muhammad
dan Lombok Utara. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Haji Ali Fikri disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Yang saya hormati Bapak-bapak kasih, Bapak-bapak pelaksana, seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Yang saya cintai dan juga yang saya sayang, Ibu Ketua beserta seluruh anggotanya. Jangan ada yang iri ya. Biasa kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semua di tempat ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ibu Ketua sama kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dijauhkan dari bala dunia, bala akhirat juga. Selalu sehat karena sampai dengan hari ini Mbak Covid masih terus datang. Belum mau pulang dia. Sampai dengan ada orang yang dikasih bantuan Covid. Ini ada salam bantuan Covid, sembako dan lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih sampai yang salam beli-beli, mudahan Mbak Covid tetap selamat, Mbak hilang dari Mbak Covid dia bilang. Nak kakek Covid itu penyakit virus. Oh salah, pelih. Jangan ada dharma wanita seperti itu, tidak boleh juga. Laki-laki agung yang sudah banyak berjasa membantu kehidupan umat manusia, mudahan kita semua tanpa kecuali mendapat syafaat baginda Rasul yaumil kiamat. Amin. Ya Robbal Alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, supaya dalam hal apapun, pertama harus teliti. Jangan wah gedung baru mau teliti. Ya, apapun, ya di rumah, di jalan, di kantor, termasuk dalam hal berorganisasi. Jangan alasannya wah hulikal insan daib, katanya Bu siapa namanya Bu Rohimah. Nah, itu kan makhluk doib lemah. Jangan itu dulu di depan, ingat-ingat dulu begitu. Bagaimana kita? Yang lain yang perlu saya sampaikan bahwa menjadi anggota Dharma Wanita ini pasti ada dua hal objeknya. Pertama hak, yang kedua kewajiban. Atau boleh juga yang kedua kewajiban, yang pertama hak. Di pasal 4 anggaran rumah tangga dari Dharma Wanita, mudah-mudahan sudah baca semua dan sudah dihafal. Ada kewajiban dari ibu-ibu Dharma Wanita. Yang paling pertama itulah menjaga kehormatan bangsa dan negara. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua persatuan dan kesatuan. Ada 5 di sana. Yang terakhir itu sejahtera anggota dan keluarganya. Kemudian di pasal 7 anggaran rumah tangga yang sama juga, itu tentang keanggotaan daripada Dharma Wanita. Susunan kepengurusannya sudah ada di sana. Itu yang menjadi anggota itu adalah seluruh istri dari ASN pegawai negeri tanpa terkecuali. Kemudian ada juga anggota yang lain, pegawai bisa, pensiunan bisa, istri pensiunan maksud saya juga bisa menjadi anggota yang secara sukarela. Tidak boleh disuruh, apalagi dipaksa. Jadi kalau ada yang mau yang sudah pensiun kemudian mau menjadi anggota Dharma Wanita, itu boleh. Nah, link up dengan yang tadi itu kewajibannya itu bagaimana memajukan, mensejahterakan organisasi, ikut berperan aktif, berinovasi, berkreasi. Itu semuanya adalah kewajiban. Banyak ya kalau kita sebutkan di sini. Saya khawatir Ibu Ketua ini tiap hari dia belajar. Ketua, mudah-mudahan anggotanya juga begitu. Sampai dengan kalah kita
Kalau berbicara moderasi agama, beliau ini lebih hebat dari kita. Ini namanya moderasi, tahu dia. Karena ilmunya Bu Menteri sudah turun sedikit. Ini banyak. Tiap hari WA telepon di telepon Bu Menteri, ya ceritakan kami juga ke anggotanya, jangan dia sendiri. Alhamdulillah, saya juga tadi berdiri di sini kemudian mendengar lagu Indonesia Raya dan juga lagu Dharma Wanita itu. Ingat saya waktu saya menghadiri pengukuhan Dharma Wanita di Senayan. Mari ingat di Senayan. Jakarta. Kenapa? Jakarta. Bukan. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Senayan Jakarta. Tapi ada nama Senayan di Raguan. Tapi kayak maksudnya kita di Jakarta, semangat kita nggak boleh. Ibu-ibu, ibu ketua, ibu para anggota yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu di-stressing sebagai anggota Dharma Wanita. Paling tidak 3 yang harus diingat. Pertama adalah istri pegawai negeri. Tadi kan saya sengaja sebut pasal 4 sama pasal 7. Ada juga pasal-pasal yang lain, tujuan, visi-misi segala macam ada di sana. Yang pertama sebagai istri, ibu-ibu anggota Dharma Wanita harus tahu kewajibannya sebagai suami, sebagai istri, ya melayani suami, apa kebutuhannya semua dipenuhi. Percuma milu Dharma Wanita lagu istri malah ngomeh, malah tidak mendukung. Dan saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau ibu Dharma Wanita besi bahasanya ngerepotan. Hari ini nggak boleh ada kata itu. Kalau ibu Dharma Wanita ikut kegiatan, suami wajib antar. Kalau nggak ada uang bensinnya, nanti kita pikir. Kita pikirkan. Belum kita kasih, baru kita pikirkan. Karena juga sebagaimana pasal 4 yang saya sebutkan tadi, tugas utama daripada anggota Dharma Wanita ini adalah mensupport, membantu suami dalam hal pekerjaannya, semua pekerjaannya. Percuma mereka lelah cari nafkah, kemudian ibu Dharma Wanita tidak ada di rumah, lalu berlalu dan ia lebih apa sih semangat masa pegawai. Nah itu juga tidak boleh. Jadi itu dipersiapkan dan insya Allah suami juga akan mengerti selama itu betul. Selama itu betul. Yang kedua, ibu Dharma Wanita ini juga sebagai guru. Mana yang disebut sebagai guru adalah anak-anak waktunya di sekolah itu tidak lebih dari 7 atau 8 jam per hari. Anak-anak, keluarganya dalam hal apapun. Kalau Kementerian Agama termasuk akhlak dan sopan santun dia di rumah. Karena kalau dia sekolah umum mungkin sedikit yang dia dapat, kalau sekolah agama lebih banyak. Tetapi guru yang asli, yang banyak mendampingi di rumah itu adalah ibu. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban dari seorang istri ini didik lalu mele. Sekarang sudah respak, saya perempuan anti korupsi, dikasih uang, tapi suami juga harus ikut suaminya juga. Kasih proporsional. Bila perlu kasih dengan buku tabungan dengan nomor ATM itu. Ini dikasih istrinya terbatas sehingga ya tetap kurang. Kalau dikasih profesional, kasih juga untuk belanja sehingga damai dapur, damai rumah, damai di jalan, anak-anak bisa bayar sekolah dan seterusnya. Jadi saling mendukung antara suami dan istri. Kalau sudah ada keterbukaan dari ibu, bapak sebagai pegawai negeri, ibu sebagai anggota Dharma Wanita, insya Allah apa-apa menjadi mudah. Lagu-lagu tersebut sesuatu misalnya, saya sering cerita lebih dulu, dia dapat gaji, dia kasih istrinya, kemudian dapat tukin, lauk pauk dan uang kegiatan. Ini biasanya ada yang dikasih separuh, ada yang kalau dikantongin kan bisa ditahu waktu nyuci itu. Waktu nyuci ketahuan kan, dia sembunyikan. Sebuk sini gulung di dalam pakaian dia taruh. Kak Tuan atau Bapak,
Wah tapi gaji bulan kemarin, selalu wah keserah lek kamu wah cerah semua. Akhirnya istrinya ndak tahan, dia kasih tahu ada uang apa yang di dalam lipatan baju tuh, uang haram jadah. Yuk, kenapa bilang gitu? Wah kesebos ibu dari itu. Nggak usah kasih tahu aja istri. Dia beri bukan sangkur uang itu. Dan nanya suaminya tak ada, sudah saya kasih katanya. Tapi dia kayak berabel. Uang sial. Itu yang etika. Banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Kalau laki bertemu orang 10 paling 11 kata yang dia bilang. Kalau ibu bertemu berdua aja 100 kata yang dia bilang. Sudah sama bisa jadi bahwa itu bisa menghasilkan itu menjadi supaya itu akhirnya adalah mendukung daripada tugas suami sebagai istri kita bisa kedua bisa lebih inovatif. Bahagiaan itu jangan juga pemerintahan bisa berbagi. Nah kalau kedua ini sudah terima banyak dari buku Dharma Wanita namanya. Ini sudah beli, harus pakai dan sosialisasikan. Nanti kalau ketemu pertemuan bulan ini mungkin satu pasar, ambil yang penting-penting saja. Intinya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.